Om Swastiastu. Om Swastiastu. Selamat pagi pemirsa, bersama saya Dwi Widya akan menemani Anda selama 1 jam ke depan dalam program Dialog Khusus iNews Bali. Pemirsa, tak hanya seni tradisional, pemerintah juga memberi apresiasi terhadap kemajuan seni budaya modern, kontemporer, dan seni inovatif. Bertajuk Festival Seni Bali Jani yang saat ini telah menginjak tahun kelima digelar mulai 16 sampai 30 Juli 2023 dengan mengambil tema Cita Rasmi Segare Kerti atau Bahari Sumber Inspirasi. Dan hari ini kita akan membahas topik tersebut terkait sosialisasi Festival Seni Bali Jani kelima. Dan sudah bersama saya dua narasumber yang luar biasa di studio. Yang pertama ada budayawan Bali, Bapak Wari Wisatsana. Swastiastu. Swastiastu Widya, Swastiastu pemirsa News di Bali. Terima kasih atas luang waktunya untuk bertemu dalam dialog pagi ini. Terima kasih Bapak Wari. Selanjutnya dari tim kurator Festival Seni Bali Jani kelima tahun 2023, Bapak Ide Bagus Martinaya SPDM. Swastiastu Bapak, apa kabar? Swastiastu, ya, saya bersama Pak Wari mungkin akan bisa memberikan penjelasan lebih rinci tentang Festival Seni Bali Jani. Baik, terima kasih sudah hadir di studio iNews Bali. Dan tentunya pemirsa, untuk Anda yang ingin berpartisipasi, bertanya seputar topik kita hari ini, bisa langsung menghubungi line telepon di 0361 231 023. Baik, langsung saja terkait dengan topik kita kali ini membahas Festival Seni Bali Jani 2023. Nah, terkait dengan penyelenggaraannya, sudah seberapa besar persiapan yang dilakukan? Karena bulan ini ya sudah akan dibuka dan berlangsung untuk FSBJ tahun 2023. Boleh dijelaskan juga kepada pemirsa terkait dengan apa dasar penyelenggaraannya? Bapak Wari dulu Ya, untuk terima kasih menjelaskan. Widya. Terima kasih juga pemirsa News. Jadi Festival Seni Bali Jani tahun 2023 ini sudah menginjak yang kelima. Itu adalah sebuah aktualisasi dari peraturan pemerintah nomor 4 tahun 2020 tentang penguatan dan pemajuan kebudayaan Bali, sekaligus juga implementasi dari visi pembangunan Bali Nangun Sakerti Loka Bali untuk merayakan era baru. Jadi sedini Festival Seni Bali Jani tahun 2022 itu ditutup, kami kurator diundang untuk melakukan evaluasi secara menyeluruh dan kemudian merekomendasikan dua hal penting dalam kuratorial ini yang menyebabkan perbedaan antara Festival Seni Bali Jani tahun lalu dengan sekarang. Oke. Yaitu pertama, dalam kebijakan kuratorial, selain kita memilih penyaji, seniman yang sudah berdedikasi, yang memiliki reputasi panjang dalam penciptaan, kita juga membuka satu kebijakan kuratorial yang disebut open call. Jadi kepada siapapun seniman yang bermukim di Bali, silahkan mengajukan proposal terkait tema Cita Rasmi Segare Kerti, menanggapi Bahari Sumber Inspirasi sebagai satu upaya pertunjukan. Ada 67 proposal yang masuk, 67 ya, Total 67 proposal yang masuk, kemudian kami pilih oleh kurator, jadi Pak Windya, saya, dan Pak Gus Martin, bertimbang akhirnya lolos ada 16 yang lolos melalui open call. Jadi dua kebijakan kuratorial ini yang membedakan dengan Festival Seni Bali Jani sebelumnya. Jadi ada perbedaan ya Pak ya di Perbedaan yang antara mendasar. tahun ini dan juga tahun-tahun sebelumnya. Dan nanti kita akan membahas lebih lanjut lagi terkait dengan apa saja sih kejutan-kejutan yang ada di tahun ini di Festival Seni Bali Jani 2023. Namun sebelumnya saya tertarik untuk membahas terkait dengan tema kita. Tema kita adalah Cita Rasmi Segare Kerti, Bahari Sumber Inspirasi. Boleh dijelaskan dari Bapak Gus Martin sendiri apa makna dari tema tersebut? Tema ini kan menyambung dari tema-tema sebelumnya. Betul. Festival Seni Bali Jani yang sebelumnya, yang pertama sampai yang keempat. Kemudian yang sekarang tetap kita mengambil yang poin dari Kerti itu sendiri, Segare Kerti. Mungkin tahun depan akan berbeda lagi, tapi tahun ini Cita Rasmi Segare Kerti itu bermakna bahwa semua karya cipta yang akan ditampilkan di dalam Festival Seni Bali Jani yang kelima ini adalah mengacu pada tema. Tema itu Bahari sebagai inspirasi. Jadi tidak saja seni pertunjukan, tetapi juga ada seni rupa, kemudian ada seni kartun, kemudian ada diskusi-diskusi yang menyangkut tentang tema itu sendiri. Ya. Jadi semua
apa yang ditampilkan di dalam Festival Seni Balijani kelima tahun ini mengacu pada tema itu sendiri, Cita Rasmi Segara Kerti. Jadi memuliakan laut, menghargai laut, kemudian laut, samudra, bahari itu kan hampir sama itu. Semua karya-karya cipta di sana mengacu pada tema itu. Mengacu pada tema tersebut, di mana kita belajar untuk bisa menghargai laut, samudra, seperti itu ya Pak ya. Dan tadi juga sounding sudah ada beberapa kebijakan yang dilakukan oleh kurator seperti open call, dan sudah diseleksi juga seniman-seniman yang akan tampil menyajikan karya terbaiknya, karya-karya yang hebat. Nah, terkait dengan waktu pelaksanaan, ini ada perbedaan antara tahun ini dan juga tahun sebelumnya. Biasanya kalau tidak salah tahun sebelumnya di bulan Oktober, tapi sekarang berpindah dari bulan Juli. Itu seperti apa? Salah satu evaluasi, salah satu bagian dari evaluasi Oke. pada waktu itu, kemudian kita rekomendasikan untuk penyelenggaraan, karena pada waktu bulan Oktober tahun 2022 penyelenggaraan yang keempat itu kan cuaca tidak bisa kita duga, hujan, ada pertunjukan sampai jam 1 malam tapi tetap berlangsung. Sementara dalam sajian seni-seni modern, kontemporer, dan inovasi, banyak sekali seniman-seniman itu merespon ruang terbuka, bukan hanya Krisnanawa, tapi juga pinggir kali, terus kemudian ruang di bawah pohon. Kan Cita Rasmi Segara Kerti, bahari sumber inspirasi bukan sesuatu yang harfiah juga maknawinya, tapi ada satu seruan kepedulian pada lingkungan kan. Makanya pertunjukannya juga di luar panggung. Merespon alam. Oleh sebab itu kemudian kita rekomendasikan bagaimana kalau diselenggarakan di luar bulan Oktober lah, yang cuacanya bagus. Kemudian ditetapkanlah bulan Juli. Langsung berlanjut dari Pesta Kesenian Bali ke Festival Seni Balijani. Selain cuaca, mungkin ada makna lain di balik perayaan? Ya, sebenarnya kan di dalam kesenian di Bali, kalau kita menyaksikan kehidupan kita sehari ini, kan dinamikanya itu keberlanjutan di dalam perubahan. Betul. Jadi antara seni-seni tradisi, modern, dan kontemporer sebenarnya saling bertaut memberi arti. Oleh sebab itu penyelenggaraan begitu ditutup Pesta Kesenian Bali yang ke-45, dilanjutkan Festival Seni Balijani. Maknanya memang begitu. Di dalam keseharian kita kan kehidupan antara seni tradisi, klasik, dan seni modern dan kontemporer saling bertaut, saling memberi arti, sehingga dalam dinamikanya terjadi penciptaan yang sering mewarnai. Saya kira kita harus berterima kasih pada leluhur kita, bagaimana mewariskan nilai-nilai seni-seni tradisi dan klasik yang sampai hari ini terjaga. Kemudian seni modern dan kontemporer hadir juga menjadi kenyataan kita hari ini. Kita hormat pada kawitan, tapi kita juga menyatakan Bali yang sudah sedini awal terbuka secara internasional dan global. Ini karunia, dan kemudian diwujudkan menjadi dua peristiwa, festival Pesta Kesenian Bali dan Festival Seni Balijani. Kita berterima kasih nih pada kebijakan Gubernur Bali dan termasuk penggagas Festival Seni Balijani, Bu Putri Kostar. Siap, terima kasih untuk Bapak Wari. Jadi memang ada dua festival besar yang diadakan di Provinsi Bali, yaitu PKB dan juga Festival Seni Balijani 2023. Nanti kita akan kulik lagi apa saja yang baru di tahun ini. Jadi untuk teman-teman semuanya, untuk pemirsa jangan kemana-mana. Kita akan cari tahu bersama di segmen berikutnya. Dan bagi Anda yang ingin berpartisipasi bisa langsung menghubungi line telepon kami. Dan jangan kemana-mana, tetap di Dialog Khusus iNews Bali. Masih bersama saya Dwi Widya dalam Dialog Khusus iNews Bali bersama dua narasumber yang luar biasa. Budayawan Bali Bapak Wari Wisatsana dan juga tim kurator Festival Seni Balijani kelima Bapak Ide Bagus Martinaya. Jadi menyambung percakapan kita tadi di segmen awal terkait dengan apa saja yang berbeda, yang spesial, kejutan apa saja yang disiapkan dari tim kurator dan juga penyelenggara di Festival Balijani 2023 ini. Secara mendasar kan tadi sudah banyak disinggung tentang perbedaan antara PKB dengan FSPJ ya. Nanti biar masyarakat juga paham kenapa harus bikin festival lagi sedangkan PKB sudah ada misalnya. Ini kan sama-sama festival seni ini. Saya pikir kebijakan dari pemerintah di Bali itu hanya ada dua agenda festival, yaitu yang pertama PKB, Pekan Pesta Kesenian Bali, dan Festival Seni Balijani. Yang membedakan adalah kalau di PKB itu semua kan representasi dari seni-seni tradisi.
tradisi dan klasik. Kalau dia berkembang, misalnya Arjo dikembangkan kemudian mengambil naskah baru, ini tetap dia menjadi representasi seni tradisi. Kalau di Festival Seni Bali Jani itu adalah kontemporer modern. Jadi semua seni-seni yang ditampilkan di sana adalah representasi dari kesenian modern atau kontemporer yang berbeda dengan PKB. Jadi jelas sudah batasannya jelas, tapi tetap merupakan festival seni semua karena semua menampilkan karya-karya seni. Jadi di dalam Festival Seni Bali Jani itu ada beragam acara. Misalnya yang nanti mungkin bisa dijelaskan secara rinci lagi apa saja acaranya. Tetapi secara konsep nanti semua mata acara itu mengacu pada konsep. Karena Festival Seni Bali Jani punya konsep yang jelas. Konsep yang jelas itu misalnya yang pertama adalah eksplorasi. Jadi seni-seni di sana adalah merupakan daya cipta, karya cipta yang merupakan eksplorasi dari keinginan seniman, inspirasi seniman. Jadi semua seni-seni merupakan eksplorasi, semua dieksplor habis-habisan. Yang kedua adalah eksperimentasi. Jadi karya seni di Festival Seni Bali Jani adalah merupakan karya-karya yang eksperimen, mencoba-coba, tapi coba-coba kemungkinan baru. Kemudian kolaborasi ini kan luas sekali. Bisa kesenian A digabung dengan kesenian B, kemudian melahirkan sesuatu yang baru. Ini kolaborasi antar seniman, yang tua, yang muda, dan sebagainya. Kemudian kontekstual itu adalah kekinian. Jadi semua seni-seni atau karya seni yang ditampilkan dalam Festival Seni Bali Jani adalah seni-seni kekinian. Jadi berbicara tentang masa kini, berbicara tentang visi misi ke depan, dan seterusnya. Yang terakhir lintas batas. Lintas batas ini bisa barat timur bercampur, kemudian alih media juga di sana, bisa media macam-macam bisa. Kalau di sini tradisi kan tidak bisa ini masuk. Misalnya alih media tidak bisa. Ada video, ada macam-macam di sana. Jadi lintas media. Jadi ada konsep-konsep ini yang dipegang juga oleh Festival Seni Bali Jani. Baik, berarti memang sudah ada konsepnya seperti itu ya untuk festival ini berlangsung. Jadi kita punya pijakan yang jelas di sana. Betul, ada pijakan yang jelas dan juga memberikan ruang yang luas untuk para seniman di Bali, bahkan nasional, internasional juga untuk bisa berpartisipasi ya, meluangkan karya-karya terbaik ya, seperti itu. Kalau terkait dengan perbedaan dari tahun ini dengan tahun sebelumnya, apakah materi-materi yang disajikan itu sama atau ada yang ditambahkan atau ada yang dirubah seperti itu? Ya Widya dan pemirsa News, itu memang ada perbedaan yang sangat mendasar walaupun kita juga menjaga kontinuitinya ya. Jadi tahun ini ada 73 sajian acara yang diterjemahkan dalam berbagai program yang sudah tetap. Misalnya Lokakarya yang disebut Aguron-Guron, kemudian ada lomba atau pawimba, kemudian ada Adilango, jadi pertunjukan terpilih, pagelaran yang harus melahirkan pencapaian baru. Kemudian ada Utsawa atau parade, menghadirkan nomor-nomor khusus yang menyajikan satu urutan parade, misal pembacaan puisi berapa penyanyi dari seluruh Indonesia. Kemudian ada monolog, bukannya dari Bali, tapi juga dari berbagai kota terpilih di Indonesia dari satu mata acara. Kemudian ada Tribute to Maestro. Jadi ini satu mata acara andalan yang memang menjadi warna khas dari Festival Seni Bali Jani. Tahun ini kita membuat 3 tribut, satu penghormatan kepada capaian para maestro kita yang telah menyumbangkan pikiran, gagasan, dan penciptaannya yang mewarnai proses kreatif ataupun proses berkesenian di Bali, nasional bahkan internasional. Pertama adalah tribute to tokoh maestro drama klasik Pak Ida Bagus Anom Ranwara. Kemudian tribute to maestro Pak Sangre, jadi sastra Made Sangre, sastra modern Bali. Sedini itu sudah menciptakan dengan luar biasa. Kemudian siapa yang tidak kenal dengan komposer Weda Smara yang lagu-lagunya sudah nasional. Sudah nasional. Tribut itu dihadirkan bukan hanya kita sedang nostalgia atas kecemerlangan mereka, tapi ada satu diskusi, ada pemutaran film dokumenternya, kemudian ada refleksi ke depan. Apa yang mereka warisan untuk generasi muda. Itu di acara tribut. Kemudian juga ada acara timbang rasa.
Timbang Rasa ada satu diskusi, di sini ada 7 materi yang luar biasa, yang bukan hanya membahas soal persoalan di Bali, tapi juga bertaut dengan tema-tema nasional dan internasional. Narasumbernya juga ada yang nasional dan internasional. Salah satunya misalnya kita mengundang kurator seni dari Perserikatan Bangsa-Bangsa, Ibu Lisa Russell, untuk berbicara soal seni partisipatoris. Kemudian kita juga ada bahasan dalam Timbang Rasa itu tentang sinema. Kita undang salah satunya adalah sutradara Pemampela Citra yang juga internasional, Angginun, pasti kita kenal semua. Ada juga tema teater dan sebagainya. Yang menarik adalah kemudian ada pameran buku, ada bursa buku, ada pameran kartun terkait di dalam Beranda Pustaka. Beranda Pustaka. Ada 50 penerbit indie maupun mayor, nasional maupun internasional, menghadirkan buku-buku yang jumlahnya luar biasa, dan pengunjungnya anak-anak muda ternyata minat baca bukunya luar biasa ya, antusias ya, luar biasa. Kemudian di dalam acara dalam acara Beranda Pustaka itu ada temu buku dan temu penulis. Ada penulis-penulis internasional yang akan datang. Misalnya Profesor Ko dari Korea akan berbicara tentang sastra kaitannya dengan diplomasi. Karena pas ini hubungan diplomasi Indonesia-Korea tahun ke-50 ini. Jadi akan bicara bagaimana buku-buku Indonesia diterjemahkan dalam bahasa Korea, buku-buku Korea diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Baik, menarik Oh, sekali. lah, Banyak pokoknya. sekali ya yang menarik, bisa gitu. kita rasakan saat mengikuti penyelenggaraan dari festival ini. Kemudian Ya. kalau untuk totalnya sendiri, seniman yang terlibat ataupun seluruh yang terlibat dalam festival ini berapa orang? Dari dalam maupun dari luar negeri? Ya, secara keseluruhan seniman dan narasumber, termasuk yang memberikan workshop, itu sekitar 5.000 lah. 5.000 seniman. Total semuanya ya, pengisi penyaji acara. Semua Misalnya penyaji, grup iya. teater Oke. anggotanya sekian, kan masuk itu sebagai Betul seniman. sekali. Kalau dari luar negeri, dari negara mana saja kalau Nah, boleh ini tadi kan sudah kita diinformasikan? sebut beberapa narasumber ya, seperti Yes. dari Korea, kemudian dari Amerika. Untuk teater ada kita undang khusus dari Korea Selatan. Ada satu teater tari yang koreografernya itu sudah melakukan pentas ke 60 negara lebih. Namanya susah kita eja ya. Nanti kita bisa ikuti di situs Disbud Provinsi Bali, ada, bisa diunduh oleh para pemirsa, program seluruhnya resmi. Dan Oke. di Instagram juga Ada di yang Instagram Bali ada. Jani Jadi di Festival. sosial media ya bisa Lengkap kita sekali akses. itu. Kemudian di pameran Megarupa, pameran seni rupa, Itu ada 99 seniman nih. ada 99 seniman. dan 17 diantaranya dari Luar luar negeri. negeri. 99, 17 dari luar Luar negeri. negeri ada Wow. dari Korea, ada dari Jepang, ada dari India, ada dari Australia, ada dari Amerika. Itu ada kurator sendiri ya. Itu kuratornya di bawah, memang di bawah arahan kurator umum seperti saya dengan Pak Gus Martin dan Pak Nyoman Media. Ada, mereka punya kurator seni rupa sendiri, yaitu Pak Profesor Gus Martin, kemudian Pak Agung Rai, pemilik Prof, Museum bukan Alam. saya. Ah. Bukan saya. Pak Gung Rai, maksud saya Pak Ana Agung Rai, Pak Profesor Kun Atnyana. Kemudian yang satu lagi, ini adalah kurator dari Korea, Ibu Jang. Dia adalah seorang kurator dari MoMA, Museum Modern Art New York, yang sangat sohor. Jadi ini betul-betul kita kelola festival ini, walaupun baru menginjak yang kelima, itu yang dipesankan oleh penggagas Festival Seni Bali Jani, Ibu Putri Koster, bagaimana kumandangnya tetap nasional dan internasional. Jadi mari kita rayakan kebersamaan ini melalui capaian prestasi ya. Ya. Jadi ada penciptaan baru, ya Betul. kan? Ada perayaan, perayaan itu seperti pertunjukan musik ya. Kemudian ada apresiasi yang melalui open call dan menyediakan tadi program aguron-guron ya. Ya. Aguron-guron itu satu bentuk workshop. Berarti ini juga sebagai bentuk kolaborasi juga ya dengan pihak-pihak, tidak hanya di lokal aja, tapi Iya. nasional juga, internasional juga ikut terlibat Iya. seperti itu untuk Dan menyukseskan yang juga tidak kalah festival penting ini. sebagaimana juga tergelar sejak Festival Seni Bali Jani yang pertama, itu ada lomba regional, nasional, Oh. bahkan nanti bisa internasional gitu. Misalnya ada lomba animasi, Mm-mm. kalau dulu ada lomba film pendek, sekarang lomba animasi, kemudian ada lomba paduan suara,
ada stand up comedy, ada lomba baca puisi, dan ada lomba teater. Jadi sebagian diantaranya justru mereka sudah berlomba pra FCBJ, artinya sudah diumumkan sebelumnya dan mereka mengirim video ke panitia, ke juri, kemudian di juri oleh juri. Oke, berarti ada beberapa lomba yang memang sudah berlangsung dan Sudah sudah berlangsung, ada ya. pemenangnya, tapi nanti akan Sudah ada. diumumkan di akhir Ya. ya, penutupan Karena seperti itu bisa ya. begini, pemenang teater misalnya, mereka bisa tampil nanti di FSBJ. Salah satu Pemenang penghargaannya salah satu, adalah ya. diberi kesempatan tampil. Tampil. Saya tidak sebut namanya, tetapi mereka sebagai bagian dari ikut lomba teater nasional itu kecuali seluruh Indonesia tuh, yang tahun sebelumnya itu dari Palu itu akan hadir pentas. Yang tahun ini ada juga yang dari luar Bali yang juara yang akan pentas juga sebagai bentuk penghargaan. Jadi selain mereka mendapat hadiah, mereka juga mendapat penghargaan untuk pentas menyajikan yang kebetulan temanya sesuai dengan tema Festival Seni Balijani yang sekarang ini. Naskah Putu Wijaya itu Lautan Bernyanyi. Kan pas dengan Bahari Sumber Inspirasi. Nah, nanti yang sang juara itu akan tampil di dalam rangkaian Festival Seni Balijani tanggal 16 Juli sampai 30 Juli. Baik, jadi bisa terlihat juga ya antusiasnya sudah sangat besar sekali dan nanti Sangat kita besar, ya. akan kulik-kulik lagi seperti apa sih antusias dari masyarakat untuk mengikuti penyelenggaraan dari Festival Seni Balijani 2023. Jadi sekali lagi untuk pemirsa yang ingin bertanya terkait dengan topik kita kali ini, kita masih buka di line telepon 0361 231 023 dan nanti kita akan berjumpa lagi di segmen berikutnya, tetap di iNews Bali. Pemirsa masih bersama saya Dwi Widya, tentunya dalam dialog khusus iNews Bali bersama dua narasumber saya yang luar biasa. Baik, tadi kita sudah membahas jauh terkait dengan apa saja konsep dari Festival Seni Balijani 2023. Kemudian ada total kurang lebih 5.000 seniman yang terlibat. Terlibat ya, betul. Dan sudah ada beberapa lomba-lomba yang diselenggarakan sebelumnya dan antusiasnya juga sangat besar ya Pak ya, terkait dengan antusias untuk mengikuti penyelenggaraan dari festival ini. Nah, apa yang paling diminati kalau menurut dari Bapak Wari dan juga Bapak sendiri, apa yang paling banyak peminatnya Pak? Ya, untuk lomba tentu ada lomba baca puisi. Kemudian pesertanya ratusan sampai pesertanya. 196 peserta di seluruh Indonesia. Jadi hampir semua di seluruh Indonesia mengirim video kemudian diseleksi kan. Secara keseluruhan peserta lomba itu yang tadi itu ada 320. 320. Tahan dulu Pak ya. Ya, Ini 320. ada yang masuk dari pemirsa yang ingin bertanya langsung. Oke, baik. Jadi langsung saja. Selamat pagi Bapak atau Ibu, boleh Selamat nama pagi dan Mbak. asal dari mana? Selamat pagi Bapak-Bapak. Selamat pagi Ibu. Iya, aduh saya senang sekali dengan adanya Festival Balijani itu jadi wadah untuk para seniman muda Bali terutama ya. Jadi kita anak-anak yang rata-rata di sekolahnya nggak pernah dapat, maksudnya jarang lah dapat pelajaran bahasa Bali atau kesenian tentang Bali jadi tahu. Kebetulan saya baru 2 tahun terakhir ini Pak ngikutin datang ke Festival Balijani. Cuman ini nih Pak yang saya mau tanya, sekarang kan nggak tahu ya musim hujan apa enggak nih sekarang. Venue-nya itu outdoor semua Pak? Atau ada yang di indoor di art center-nya? Terus yang kedua Pak, ada banyak kuliner seperti waktu di PKB kemarin nggak Pak? Itu aja sih pertanyaan saya. Kasih ya Pak ya. Oke, terima kasih Ibu Sani. Boleh langsung ditanggapi mungkin terkait venue dan juga kuliner. Venue kan sebagaimana Mas Wari tadi udah menjelaskan bahwa ekspresi seni modern kontemporer itu kan membuka seluas-luasnya kepada seniman, tidak saja di ruang tertutup tapi juga di outdoor. Bagaimana seniman itu mampu merespon alam. Mereka bermain di alam terbuka dan merespon pohon, air, sungai dan sebagainya. Jadi pementasan itu bisa saja di luar. Itu venue bisa tertutup, bisa di luar. Tapi mengingat cuaca seperti ini, mungkin nanti seperti apa pertimbangannya kita tidak tahu juga. Besok akan terjadi seperti apa, akan dipertimbangkan lagi. Tapi secara mendasar konsep Festival Seni Balijani itu khusus di dalam ruang pentas itu adalah tertutup dan terbuka.
Jadi sebagian seniman di terbuka, sebagian seniman di dalam. Oke. Tidak semua di luar. Siap. Tadi Ibu itu mungkin khawatir ya, apa di luar gitu. Jadi ada yang indoor, Iya. ada yang outdoor Oh, iya. juga. Dan tambahan juga ya, ternyata penyelenggaraan ini tidak hanya offline saja, tapi juga bisa ditonton secara live streaming Live seperti streaming, itu ya. ya, Jadi ya. sebelum kita merespon terkait dengan kuliner, live streaming seperti apa? Ya, jadi Bapak betul. Jadi memang kita menyadari betul bahwa Festival Seni Bali Jani itu kan memiliki konsep yang disebut lintas batas tadi. Jadi selain timbang rasa misalnya, kemudian ada dialog temu buku dan sebagainya yang pesertanya bisa hadir langsung maupun melalui Zoom meeting, terdaftar Zoom meeting, tapi seluruh sajian dalam Festival Seni Bali Jani yang ada 73 acara itu semuanya streaming. Karena kita kan memasuki era digital, Betul. jadi orang secara seketika serentak Online. melalui HP bisa menyaksikan dari manapun asal jadwalnya, waktunya sudah tahu, mereka dan klik sudah bisa jadi penonton. Itulah yang sesungguhnya menjadi concern perhatian mengapa di dalam Festival Seni Bali Jani itu ada konsep lintas batas, kemudian konsep kolaborasi. Publik itu bukan hanya semata menonton, jadi menjadi bagian dari pertunjukan. Oke, siap. Nah, itu disebut dengan seni partisipatori. Seni jadi partisipatori. partisipatori. Oke. Nah. Jadi nanti kita akan sambung lagi karena ada Ya, mungkin Ada interaktif lagi yang kuliner akan itu jawab masuk. sebelum ini. Oke, Nanti sedikit. ibu penasaran. Oh ya, Terkait kuliner itu kuliner tadi belum tersedia. terjawab ya. Dan ada Tersedia, kuliner ya. ciri kini lah. Ya. Jadi bukan hanya yang klasik tradisional, tapi ada yang modern kontemporer lah. Pokoknya ada yang segar-segar lah. Pokoknya hadir ya. puas Ya. ya kulinernya bisa Dirayakan pilih. lahir batin. Lahir batin, betul Festival sekali. Seni Jani Bali Jani itu festival lahir batin. Baik. Untuk interaktif kedua, boleh kita sapa terlebih dahulu. Selamat pagi. Boleh diinfo dengan siapa dan dari mana? Swastiastu, ya. Nggih, nggih, nggih. Yang jadi matakan Bapak ini kebetulan kan wau niki tiang mireng niki acaranya niki untuk Bali kenten. Yang matakan nanti nika bedanya Pak dengan PKB kenten, dengan Festival Bali Jani niki. Niko PKB nomor kali Bapak. Nanti kalau parade gong kebiar juga ada nggak di Festival Bali Jani niki? Karena kebetulan belum sempat niki tiang main niki ke PKB karena rame terus niki. Ampur. Untuk semua Bapak Raja Mangkong. Baik, terima kasih Bapak Danu. Silakan untuk ditanggapi parade Ini gong kebiar. ya tampaknya Bapak baru on mungkin ya. Tadi di awal sudah kami jelaskan bahwa kita di Bali punya dua festival besar, hanya dua festival besar yaitu Pesta Kesenian Bali dan Festival Seni Bali Jani. Kalau di Pesta Kesenian Bali atau PKB itu adalah seni-seni yang ditampilkan di sana adalah representasi dari seni klasik dan tradisi. Entah nanti di dalam elemen-elemen tradisi itu dikembangkan, tetap dia tradisi yang dikembangkan. Beda dengan Festival Seni Bali Jani adalah murni itu merupakan representasi seni modern kontemporer. Kasarnya begini ya Pak siapa tadi? Pak Danu. Pak Danu ya. ya. Kalau di PKB seperangkat alat gamelan tradisi yang kita punya gamelan, kalau dia bereksplorasi terus, tetap dia di tradisi. Entah dia nanti mengambil repertuar modern, dia tetap menggambal. Kalau di Festival Seni Bali Jani kita mengambil perangkat-perangkat seni yang kita anggap modern seperti piano, keyboard dan sebagainya. Kalau toh keyboard ini nanti juga menggambal, keyboard itu kan yang tahun lalu ada musisi-musisi yang memakai keyboard atau piano dengan mengeluarkan suara gamelan persis seperti repertuar gamelan. Jadi ini yang dimaksud dengan representasi seni modern kontemporer yang berangkat atau kuat landasannya di tradisi. Jadi terlihat jelas Jadi, perbedaannya antara terlihat PKB jelas dan juga ya. Festival Seni Bali Seni Jani Bali Jani. ini ya. Jadi Terkait itu dengan saja. parade Pak gong Danu. kebiarnya bagaimana? Parade gong kebiar tidak mungkin ke Festival Seni Oke, Bali Jani. karena Jadi sudah tetap dia tradisi ya, klasik ya, gong seperti kebiar itu terus ya. berkembang. Tapi tetap dia bernama gong kebiar kan. Baik, semoga menjawab dari Pak Danu dan terkait dengan perbedaan tadi dari PKB dan juga dari Festival Seni Bali Jani ini, untuk openingnya kan akan berlangsung di tanggal 16 Juli. Ya, sekalian. Kalau misalnya PKB itu identik sama pawai. Kalau misalnya Festival Seni Bali Jani ini, kira-kira ada sesuatu yang disiapkan nggak mungkin. untuk opening atau pembukaan? Ya, jadi ini sangat menarik. Jadi
begitu Pesta Kesenian Bali yang ke-45 ditutup tanggal 16 Juli, malam itu juga dibuka Festival Seni Bali Jani yang kelima tahun 2023. Nah, ini semangatnya kan seperti yang tadi Titian sampaikan di depan. Memang berkesenian di Bali ini secara keseluruhan sebuah karunia untuk kita yang klasik tradisional hidup dengan pembaruannya, yang modern kontemporer segala inovasinya juga hadir. Maka kemudian kebijakan nilainya adalah bagaimana dalam keberlanjutan ada dinamika perubahan. Jadi keberlanjutan di dalam perubahan itu tercermin di dalam penutupan pesta kesenian Bali dilanjutkan dengan Festival Seni Bali Jani. Nomor pertunjukannya adalah opera In Paradis, sebuah opera yang sutradaranya adalah Heni Janewati, putri Bali asli, tetapi memperoleh pendidikan masternya di Kanada. Dia mengalami pendidikan dan pencapaian seni di modern kontemporer. Tetapi kan akarnya tradisi, dia dilahirkan di Bali. Maka ada sajian opera In Paradis, sesuatu opera yang Pulau Dewata yang Paradis ini akan melahirkan warna baru tersendiri. Itulah sumbangsih dari Festival Seni Bali Jani. Oke, jadi ada penampilan spesial ya, Opera In Paradis. Dengan perangkat orkestra yang luar biasa. Jadi untuk pemirsa wajib untuk hadir ya di pembukaan ya. Untuk Oh iya, sangat menarik. Penampilan yang spektakuler pastinya nanti disiapkan. Selain opera yang luar biasa itu ada digabung di dalamnya paduan suara Voice of Bali dari Bali yang sudah punya reputasi internasional itu. Juara di mana-mana. Kita bayangkan lah, satu pertunjukan opera dengan paduan suara yang seluruhnya adalah potensi dari Bali. Nasional, internasional, kemudian spirit Balinya pasti menampak di dalam keseluruhan karena Ade Chandra sendiri adalah panggung tradisi yang kuat. Bagaimana itu hadir menjadi warna Festival Seni Bali Jani, sumbangsih Festival Seni Bali Jani, hadirlah tanggal 16 Juli. Betul. Jadi jangan lupa ya, hadir tanggal 16 Juli 2023. Oke, nanti tahan dulu, nanti kita akan lanjutkan di segmen berikutnya Pak ya. Jadi nanti semakin seru perbincangan kita hari ini, dan untuk pemirsa yang ingin bertanya terkait dengan topik kita hari ini masih bisa langsung melalui di line telepon 0361 231 023. Dan nanti kita akan berjumpa lagi bersama saya Dwi Widya masih di Dialog Khusus iNews Bali. Pemirsa, masih dalam Dialog Khusus iNews Bali membahas sosialisasi Festival Seni Bali Jani kelima tahun 2023 bersama narasumber saya yang luar biasa. Baik, karena tadi sempat terpotong, mungkin bisa dijelaskan terkait dengan Festival Seni Bali Jani. Saya menyambung agak gregetan juga ini ketika Pak Wali. Jadi Festival Seni Bali, betapa Festival Seni Bali Jani ini memberi ruang yang seluas-luasnya kepada seni modern. Saya berandai-andai seandainya masih tetap PKB saja satu, belum ada Festival Seni Bali Jani, yang namanya pergelaran musik rock, yang namanya pergelaran teater, baca puisi, sastra dan sebagainya, sampai opera tadi yang menampilkan orkestra yang luar biasa, tidak dapat tempat. Padahal itu orang-orang Bali, anak-anak milenial kita yang berkreasi di sana. Saya pikir FSBJ ini adalah tempat bagi mereka seluas-luasnya. Karunia lah. Karunia lah, ya. Jadi ada ruang, ada wadah untuk para seniman ya, untuk bisa menyalurkan kreativitas tanpa batas. Seperti itu ya. Jadi bisa menggali ide-ide baru, membuat karya-karya yang hebat juga. Kita kan melihat karakter tipikal anak-anak muda sekarang kan luar biasa. Betul. Mereka bisa bermain beleganjur dengan luar biasa, dengan semangat, dan mereka juga bermain musik rock. Pagi mereka beleganjur, malam mereka bermain musik rock. Nah, ketika mereka bermain musik rock ini, di mana tempatnya? Kalau di PSBJ kan ada memang sesi agenda pergelaran musik reggae, musik rock, jadi musik ada keroncong. Tempatnya di sana. Ada tempatnya di sana. Oke, siap. Jadi menarik banget ya, semuanya dapat wadah yang Ya, pasti itu untuk betul menyalurkan seperti yang disampaikan karya-karyanya. Pak Gus Martin. Jadi kita menyadari selain ada 5 konsep yang tadi disebut lintas batas, kemudian kontekstual dan sebagainya. Festival Seni Bali Jani ini ada satu frame yang kita oleh para kurator gagas lah. Satu yang disebut dengan pencapaian. Jadi Festival Seni Bali Jani itu harus melahirkan karya-karya baru. Melahirkan karya baru. Tahan dulu karena ada interaktif kembali. Jadi kasih. kita sapa
untuk pemirsa yang sudah bergabung. Selamat pagi, dengan siapa dan dari mana? Baik, jadi sekali lagi saya sapa selamat pagi untuk pemirsa yang sudah bergabung dalam interaktif kali ini. Nampaknya terputus, jadi boleh silakan dilanjutkan Bapak Wali terkait Tadi saya dengan sudah sebutkan ada frame Festival khusus. Seni Bali Jani itu frame kuratorialnya ada pencapaian. Betul. Jadi lahir karya-karya baru yang memang merespon tema Bahari Sumber Inspirasi, ya kan? Seperti misalnya teater mandiri, teater keliling, ya teater mandiri itu Putri Jaya, teater keliling itu Rudo Puspa yang sudah sohor bukan hanya nasional tapi internasional. Kemudian yang dari Korea juga tadi kan. Kemudian ada teman-teman di Bali juga yang semua dedikasinya tinggi seperti teater mini, Yang teater sudah- Agustus, Sudah teater Selam berproses Putih cukup lama ya. yang berproses sudah puluhan tahun juga akan merespon tema itu dan melahirkan karya baru. Nah, kemudian kita juga memberi ruang apresiasi melalui acara timbang rasa atau dialog agar terjadi transfer of knowledge atau alih pengetahuan, ya kan? Jadi apresiasi termasuk melalui open call, ya kan? Oke. Tapi ada satu kata kunci lagi yang menjadi frame dari Festival Bali Jani, yaitu perayaan. Maka musik-musik karnival of musik acaranya, Karnival musik. yang musik reggae, pop dan sebagainya yang memang populer menyentuh masyarakat, boleh mereka menciptakan lagu baru, tapi juga ada lagu populer kan, Betul. sehingga itulah yang disebut dengan perayaan. Betul, perayaan bersama masyarakat Masyarakat Bali melalui ya, seperti itu ya. bentuk-bentuk kesenian yang memang sudah menyentuh publik luas. Betul sekali. Jadi banyak banget bidang yang difokuskan juga, ada musik, sastra, dan Yang masih terakhir banyak itu, lagi bidang-bidang lainnya. Tapi tahan terakhir dulu, apa? ada interaktif. Aspirasi apa? Kita masuk dulu ya, Pak. ya. Apresiasi. Apresiasi juga. Kita akan bahas itu lebih lanjut lagi. Sebelumnya saya ingin menyapa pemirsa yang sudah bergabung. Selamat pagi. Dengan siapa dan di mana? Iya Mbak, saya Dewi yang tadi telepon dari Bali, dari Badung. Dari Badung. Yang pertama Silakan. tadi ya. Ibu Dewi, pertanyaannya? Iya. Jadi saya mau tanya, apakah ada acara keseluruhan? Karena saya kalau lihat di Instagram, itu lihatnya satu-satu. Jadi bingung mau datengin yang mana. Kalau ada sih acara keseluruhannya. Terus yang kedua, apakah ada wadah atau sanggar gitu untuk seniman-seniman yang mengisi acara di Festival Bali Jani sekarang? Kalau ada sih maunya daftar satu. Terima kasih. Terima kasih Bu Dewi. Terima kasih, Bu Baik, Dewi. terkait dengan agenda Ya, jadi keseluruhannya. agenda ini Ya, kita kan agenda, sudah zaman digital nih. Betul. Jadi agenda itu sebenarnya tersedia di kanal akun Instagram Disebut Provinsi Bali dan kanal akun Festival Seni Bali Jani. Itu nanti dicari, diunduh di depan biasa ada Mungkin diunduh ibu itu keseluruhannya. tadi mungkin ingin melihat jadwal secara keseluruhan, Keseluruhan. misal Senin apa, Rebu apa gitu. Itu bisa ada. Jadi tinggal diunduh, klik dari barcode-nya, dapatlah agenda seluruhnya sampai 170 halaman. Ada penjelasan siapa yang temanya, yang direspon judulnya apa dan sebagainya, lengkap lah keseluruhannya gitu. Keseluruhannya sudah ada di Ada sana, sana, ya. Jadi bisa ya. diakses dengan mudah dengan bisa mendownload atau mengunduh Unduh dari secara sosial media gratis ataupun semua. website. Gratis itu yang penting juga ya. Semua yang nonton gratis tuh, ya. Kalau menyambung tentang sanggar ataupun Iya, wadah sanggar yang tersebut, terlibat itu ya. Saya pikir begini, tadi kan ada open call ya. Open call itu adalah memberi kesempatan kepada sanggar-sanggar ya, ingin mengisi sesuai dengan kemampuan mereka, potensi mereka. Kalau misalnya ibu tadi punya sanggar ingin mendaftar di Festival Seni Bali Jani, sekarang kan terlambat misalnya. Tapi untuk Masih tahun ada depan peluang. lah, Tahun depan lah. masih bisa. akan terbuka open call. Kalau putra-putri ibu ingin masuk sanggar yang katakanlah garapan seninya dan modern kontemporer dan inovasi, ya nanti melalui unduhan agenda Festival Seni Bali Jani kan ada nama-nama sanggarnya tuh. Tinggal diklik di Google pasti ada lanjutannya yang bisa dicari alamatnya di mana. Pokoknya dengan Festival Seni Bali Jani juga terbuka informasi di mana seniman-seniman modern kontemporer berinovasi untuk memberikan hal yang terbaik. Jadi bukannya tontonan tapi juga tuntunan lah. Seperti tadi pertanyaan ibunya untuk anak-anaknya. Saya jamin bahwa Festival Seni Bali Jani ini memang digagas bukan hanya untuk semata keindahan, tapi juga ada seruan kesadaran, kepedulian pada lingkungan. Makanya tema-temanya kan terkait lingkungan. Ini sesuatu yang menjadi concern manusia sejagat kali ini kan. Bagaimana merawat bumi, termasuk merawatnya melalui kesadaran berkesenian
ataupun berbagi keindahan. Baik, jadi memang ada makna yang lebih dalam lagi nih, Ya. bukan sekedar kita menampilkan pertunjukan seni modern kontemporer dari para seniman, tapi juga ada makna bahwa kita harus peduli dan menghargai lingkungan itu sendiri ya Pak ya, dengan Ya. tema-tema yang diambil setiap tahunnya berbeda-beda, Betul, seperti itu. Widya, ya. Dan tentunya juga kalau misalnya pemirsa ingin terlibat bisa menghubungi sanggar-sanggar tersebut, nanti akan bisa diikutkan di tahun depan, karena ini akan rutin setiap Ya. tahunnya ya Pak ya. Betul, betul. Dan Asukara setiap tahunnya juga akan selalu ada yang baru, dan nanti Dan juga ada open call. ada open call, itu tetap akan ya. dilaksanakan ya untuk tahun Ya. depan. Jadi open call itu baru di tahun ini. Ya. Dan memang sudah menjaring beberapa seniman yang terbaik yang siap untuk tampil memeriahkan di penyelenggaraan Festival Seni Budaya Festival Seni Bali Jani 2023 itu. Dan tentunya selanjutnya nih saya tertarik dengan beberapa materi ataupun sajian yang ada. Selain tadi ada teater, ada juga musik, ada juga kuliner dan lain sebagainya. Yang pertama itu ada sarasehan. Jadi ada topik-topiknya itu menarik sekali. Dan salah satu topik yang menarik perhatian saya itu adalah terkait dengan pembahasan soal penggunaan AI. Ya, betul. Ya, ya. Dunia seni itu seperti apa? Topik-topik yang diambil itu berdasarkan apa kalau dari tim kurator sendiri menilai? Jadi memang 7 topik itu kita tetapkan untuk menyelaraskan juga dengan konsep Festival Bali Jani yang kontekstual. Jadi nggak bisa kita bicara sarasehan hanya asik-asik sendiri, tapi harus terkait kenyataan kita hari ini, termasuk artificial intelligence itu kan, Betul, AI. suatu kecakapan teknologi yang kadang-kadang digitalnya lebih cerdas dari kita, setidaknya lebih merangkum, lebih punya kemampuan untuk cermat, tepat gitu kan, yang kadang-kadang kita kan ingatan kita terbatas. Nah itu Betul. kita bahas, karena bagaimana kemudian kecerdasan artifisial ini ternyata bisa melahirkan karya seni. Jadi kan ada sosok imajiner yang bukan manusia yang bisa melahirkan karya seni. Itu kita bahas. Kita hadirkan Profesor Kunatnyana yang memang dia menekuni soal itu, dan Dr. Martin Suryajaya, seorang ahli filsafat, dosen IKJ yang memang sudah lama membahas tema itu. Jadi nanti kita akan bahas kehadiran artificial intelligence ini sebagai bagian dari upaya penciptaan seni-seni baru, seni-seni modern kontemporer dengan segala inovasinya. Oke, berarti ini berkaitan sama konsep dari Festival Seni Bali Jani. Festival Seni Bali. Festival Seni Bali ini ya, yaitu konsep kontekstual itu. Jadi Dan lintas memang batas yang lintas tadi batas juga. disampaikan oleh Pak Gus Oke, Martin. jadi memang sudah terkonsep dan sudah diatur sedemikian rupa supaya bisa menghadirkan sajian-sajian yang menarik untuk masyarakat khususnya yang ada di Pulau Dewata Bali. Oke, menarik sekali perbincangan kita. Nanti kita akan berjumpa lagi di segmen berikutnya. Jadi untuk seluruh pemirsa, jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Dialog Khusus iNews Bali. Pemirsa, tidak terasa perbincangan kita di Dialog Khusus iNews Bali hampir berakhir. Tentunya masih bersama saya Dwi Widya dan juga dua narasumber yang luar biasa. Tadi kita sempat membahas terkait dengan penggunaan AI dalam dunia seni, dalam konteks seni seperti itu. Nah, terkait dengan hal tersebut, apakah itu menjadi suatu tantangan tersendiri atau menjadi suatu peluang yang bagus? Iya, kan banyak, terutama para seniman ya, menganggap AI itu sebagai sesuatu yang dalam tanda tanya besar, apakah dia berbahaya atau berguna gitu. Ya. Sebab dia lebih pintar dari kita gitu kan. Ya. Jadi di dalam konteks kesenian ya barangkali berguna itu untuk memberi kontribusi pada bentuk-bentuk kesenian, bisa saja itu digitalisasi misalnya untuk video mapping dan sebagainya. Itu AI itu kan cerdas sekali untuk menerjemahkan. Jadi saya kira itu yang akan dibahas di dalam hal itu nanti. Oke, Di nanti dalam akan seminar lebih itu. banyak Lebih dikulik banyak, lagi ya, di ya. sarasehan tersebut ya. Ya betul. Jadi yang itu, penasaran ya, harus ikut juga. Setiap peristiwa itu kan bisa menjadi batu sandungan, bisa menjadi peluang. Betul. Bagi orang kreatif Ya, itu peluang. tantangan penciptaan. Jadi AI itu bagian dari kita untuk menghadirkan seni-seni virtual. Betul. Seni yang menggabungkan antara yang fakta dan yang fiksi, antara yang maya dan yang nyata, menjadi peristiwa yang lebih kaya, yang lebih imajinatif, yang lebih sugestif. Festival Seni Bali Jani mewadah itu. Siap, pastinya seluruh seniman akan terwadahi untuk menyalurkan kreasi-kreasinya seperti itu ya. Ya. Dan karena ini adalah segmen terakhir kita, mungkin dari masing-masing, dari Bapak Warih terlebih dahulu bisa menyampaikan closing statement-nya atau boleh diajak nih masyarakat luas Ya. untuk bisa datang ke Festival Seni Bali Jani 2023.
Pemirsa iNews dan masyarakat Bali seluruhnya, mari hadiri Festival Seni Bali Jani, sebuah perayaan kebahagiaan, kebersamaan yang bermakna. Terima kasih. Terima kasih Bapak Wari. Selanjutnya dari Bapak Gus Martin, Iya, ada saya yang mau disampaikan bersama untuk dengan Pak pemirsa? Wale. Jadi harapan saya ke depan agar Festival Seni Bali Jani ini semakin meningkat kualitasnya, karena kita tahu dari yang pertama sampai yang keempat itu memang ada perubahan-perubahan yang kita harapkan meningkat terus dari sisi, tidak saja dari sisi kuantitas tapi kualitas, saya kira. Tidak hanya kuantitas tapi juga Kualitas, ya. Karena kualitas yang diutamakan ya di Festival Seni Bali Jani 2023. Terima kasih Bapak-bapak untuk sharingnya hari ini. Terima kasih, Dan Winnie, ya. untuk pemirsa jangan lupa ya untuk hadir dalam penyelenggaraan Festival Seni Bali Jani 2023 Yang akan dibuka dari tanggal 16 Juli sampai dengan 30 Juli 2023. Untuk itu saya ucapkan terima kasih banyak untuk pemirsa yang sudah mengikuti dialog khusus iNews Bali dari sesi pertama sampai dengan sesi terakhir. Semoga kegiatan ini bisa bermanfaat, dan saya Dwi Widya pamit undur diri mewakili teman-teman yang bertugas. Terima kasih dan sampai jumpa di dialog khusus berikutnya. Om Santi 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 Om. Terima kasih.